Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang. Nah, yang pertama ada kubus. Kubus mempunyai sifat semua sisi kubus berbentuk persegi. Nah, ini sisi-sisinya. Lalu, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Setiap diagonal sisi pada kubus yang memiliki ukuran sama panjang. Lalu, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang juga sama panjang. Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan kongruen. 1, 2, 3. Ih, sebar apa nih? Apa aneh? 1, 2, 3. Nah, sifat-sifat bangun ruang yang berikutnya ada balok. Balok memiliki sifat antara lain sisi balok berbentuk persegi panjang. Lalu, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama. Setiap diagonal sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Lalu, setiap diagonal ruang pada balok berukuran sama panjang. Dan setiap diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, sifat-sifat bangun ruang yang berikutnya ada tabung. Tabung memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Lalu, satu sisi lainnya berbentuk bidang lengkung. Dan tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, sifat-sifat bangun ruang yang terakhir ada kerucut. Kerucut terdiri dari dua sisi. Nah, sisi bawah berbentuk lingkaran, yang ini. Lalu, sisi lainnya berbentuk bidang lengkung, ini. Dan kerucut memiliki satu titik sudut. Nah, soal yang berikutnya kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Soalnya seperti ini. Pria ingin membuat sebuah kotak tisu yang berbentuk kubus dengan menggunakan kain. Nah, panjang rusuk kubus tersebut 32 cm. Pertanyaannya, berapa luas kain yang diperlukan oleh Ria? Nah, cara menjawabnya seperti ini. Diketahui, panjang rusuk kubus yang biasanya dilambangkan dengan S kecil itu 32 cm. Ya, yang ditanyakan berapa luas kain yang diperlukan oleh Ria? Penyelesaian. Luas permukaan kubus itu memiliki rumus 6 dikali panjang rusuk kubus pangkat 2. Nah, kita masukkan 6, lalu panjang rusuk kubusnya 32 kali 32. Maka hasilnya 6144 cm persegi. Jadi, luas kain yang diperlukan oleh Ria untuk membuat kotak tisu berbentuk kubus adalah 6144 cm persegi. Nah, luas permukaan bangun ruang berikutnya ada balok. Sebuah balok memiliki panjang 82 cm, lebarnya 61 cm dan tingginya 54 cm. Berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, diketahui panjang balok yang biasanya dilambangkan dengan P kecil 82 cm. Lalu lebar balok yang biasanya dilambangkan dengan L kecil 61 cm dan tinggi balok yang biasanya dilambangkan dengan T kecil adalah 54 cm. Ditanya, berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, penyelesaian. Luas permukaan balok memiliki rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, kita masukkan 2, lalu dikali dengan 82 dikali 61, yaitu panjang kali lebar. Nah, ditambah dengan panjang kali tinggi, yaitu 82 dikali 54, dan lebar dikali tinggi, itu 61 dikali 54. Nah, lalu kita turunkan 2, 82 dikali 61 itu hasilnya 5002. Lalu ditambah dengan 82 dikali 54, hasilnya adalah 4428. Dan 61 dikali 54 hasilnya 3294. Nah, maka 2
Maka hasil penjumlahan ini hasilnya adalah 12.728. Nah, 2 dikali 12.728 adalah 25.448 cm persegi. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 25.448 cm persegi. Nah, yang selanjutnya ada tabung. Nah, sebuah botol yang berbentuk tabung memiliki tinggi 83 cm, lalu diameternya 154 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah luas permukaan botol tersebut? Nah, diketahui tinggi tabung yang biasanya dilambangkan dengan T kecil 83 cm, lalu diameter tabung yang biasanya dilambangkan dengan D kecil 154 cm. Nah, jika diameternya 154, maka jari-jarinya adalah 77 karena setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Lalu kita menggunakan pi yang 22/7. Nah, pertanyaannya kan berapa luas permukaan botol tersebut? Nah, luas permukaan tabung itu memiliki rumus 2 dikali pi dikali r, lalu dikali maksudnya 2 dikali pi dikali dengan jari-jari, lalu dikali dengan jari-jari ditambah tinggi. Nah, kita masukkan 2 dikali pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya 77, lalu jari-jari ditambah dengan tinggi 77 ditambah 83. Nah, 2 dikali 22/7 dikali 77 itu hasilnya 448. Lalu 77 ditambah dengan 83 hasilnya adalah 160. Nah, 448 dikali dengan 160 hasilnya 77.440 cm persegi. Jadi, luas permukaan botol tersebut adalah 77.440 cm persegi. Yang berikutnya ada kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 91 cm, lalu panjang garis pelukisnya adalah 96 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Nah, jari-jari kerucut biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil itu 91 cm. Lalu panjang garis pelukisnya yang biasa dilambangkan dengan S 96 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Nah, luas permukaan kerucut memiliki rumus pi dikali jari-jari dikali dengan jari-jari ditambah garis pelukisnya. Nah, kita masukkan pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya 91 dikali dengan jari-jari ditambah garis pelukisnya 91 ditambah dengan 96. Nah, 22/7 dikali 91 itu 286, lalu 91 ditambah dengan 96 sama dengan 187. Nah, 286 dikali 187 hasilnya 53.482 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah 53.482 cm persegi. Nah, selanjutnya ada bola. Apabila sebuah bola memiliki jari-jari 105 cm, berapakah luas permukaannya? Nah, jari-jari bola dilambangkan dengan R kecil 105 cm. Lalu, berapakah luas permukaan bola tersebut? Nah, luas permukaan bola memiliki rumus 4 dikali pi dikali R kuadrat. Kita turunkan 4 dikali pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya 105 kali 105. Nah, hasilnya 138.600 cm persegi. Jadi, luas permukaan bola tersebut adalah 138.600 cm persegi. Nah, soal yang berikutnya membahas tentang volume bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Nah, sebuah kayu yang berbentuk kubus memiliki panjang sisi 31 cm. Berapakah volume kayu tersebut? Nah, diketahui panjang sisi kubus yang biasanya dilambangkan dengan S kecil itu 31 cm. Lalu, berapakah volume kayu tersebut? Nah, volume
untuk mencari volume kayu kita menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Nah, volume kubus itu memiliki rumus panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi, atau yang biasa dengan S dikali S dikali S. Nah, panjang sisinya tadi 31 cm. Kita masukkan 31 dikali dengan 31 dikali dengan 31. Nah, maka hasilnya 29.791 cm kubik. Jadi, volume kayu tersebut adalah 29.791 cm kubik. Nah, yang berikutnya ada balok. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 52 cm, lalu lebarnya 48 cm dan tingginya 33 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, panjang balok dilambangkan dengan P kecil 52 cm, lalu lebarnya dilambangkan dengan L kecil 48 cm dan tingginya dilambangkan dengan T kecil 33 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, volume balok memiliki rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Langsung saja kita masukkan. Panjangnya 52, lalu lebarnya 48, lalu tingginya 33. Maka hasilnya 82.368 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 82.368 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 98 cm, lalu tingginya 102 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Nah, jari-jari tabung itu dilambangkan dengan R kecil, itu 98 cm. Lalu tinggi tabung yang dilambangkan dengan T kecil 102 cm. Ditanya berapa volume tabung tersebut? Nah, volume tabung memiliki rumus Pi dikali jari-jari pangkat 2 lalu dikali dengan tinggi. Nah, Pi-nya 27 dikali dengan 98 sebagai jari-jarinya. Jari-jarinya adalah pangkat 2, maka 98 dikali 98 lalu dikali dengan tinggi 102. Maka hasilnya 3.078.768 cm kubik. Jadi, volume tabung tersebut adalah 3.078.768 cm kubik. Nah, yang berikutnya ada kerucut. Sebuah kerucut memiliki tinggi 93 cm dan jari-jarinya 77 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, diketahui tinggi kerucut 93 cm, lalu jari-jari kerucutnya 77 cm. Ditanya berapa volume kerucut tersebut? Nah, volume kerucut memiliki rumus 1/3 dikali Pi dikali jari-jarinya pangkat 2 dikali dengan tinggi. Kita masukkan 1/3 dikali 27 dikali 77 dikali dengan 77 dan kali 93. Maka hasilnya 577.654 cm kubik. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 577.654 cm kubik. Nah, yang terakhir ada bola. Sebuah bola memiliki diameter 112 cm. Berapakah volume bola tersebut? Nah, ketahui diameter bola 112 cm. Lalu karena dalam rumus yang dipakai adalah jari-jari, maka jari-jari bola tersebut adalah 56 cm karena setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Nah, ditanya berapakah volume bola tersebut? Penyelesaian. Volume bola memiliki rumus 4/3 dikali Pi dikali jari-jari pangkat 3. Nah, kita masukkan 4/3 dikali 27 dikali 56 dikali 56 dikali dengan 56. Hasilnya 753.916,6 cm kubik. Jadi, volume bola tersebut adalah 753.916,6 cm kubik. Nah, soal yang keempat tentang penarikan akar pangkat. Yang pertama,
berapakah akar pangkat 3 dari 27? Nah, kita menggunakan konsep tabel. Jika akar satuannya 7, maka hasil akhirnya adalah 3. Nah, angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 sama dengan 7, maka hasil akhirnya adalah 3. Untuk membuktikannya seperti ini. 3 dikali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, selanjutnya berapakah akar pangkat 3 dari 125? Nah, angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 adalah 5. Maka hasil akhirnya adalah 5. Ayo kita buktikan. 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nah, yang selanjutnya adalah tentukan hasil dari akar dari 625. Penyelesaian. 625 itu bisanya dibagi dengan angka yang dimulai dengan angka 5. Nah, 625 dibagi 5 hasilnya adalah 125. 125 dibagi 5 hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, karena hasilnya hasil akhirnya harus 1, maka 5 dibagi 5 jadi 1. Akar dari 625 sama dengan akar dari 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 per 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi, akar dari 625 sama dengan 25. Nah, yang terakhir, tentukan hasil dari akar pangkat 2025. Nah, 2025 itu bisa dibagi mulai dari angka 3. 2025 dibagi 3 sama dengan 675. 675 dibagi 3 sama dengan 225. Lalu 225 bagi 3 hasilnya adalah 75. 75 dibagi 3 hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena harus hasil akhirnya harus 1, maka 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, akar pangkat dari 2025 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 per 2 dikali 5 pangkat 2 per 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 hasilnya 45. Jadi akar pangkat 2 dari 2025 sama dengan 45. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.